Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mensosialisasikan infografis yang telah saya buat. So, this is the history about Pajajaran Kingdom that was found in 932 until 5079 AD. This kingdom eventually fell to Islamic kingdom that is Banten Sultanate. Next is kondisi sosial. Kondisi sosial kerajaan Pajajaran berdasarkan kitab Sanghyang Sikasandang Karesian terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ada kelompok rohani dan cendekiawan, adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang tertentu. Kedua, ada kelompok aparat pemerintah, merupakan kelompok masyarakat sebagai alat pemerintah. Yang terakhir ada kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Ekonomi dan geografi. Nama lembaga PT Dana Reksa Investment. Produk lembaga RDPT. RDPT adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek yang berkaitan langsung dengan proyek. Keuntungannya, pengelolaan secara profesional. RDPT dikelola manajer investasi yang terdaftar dan berpengalaman, sehingga pengelolaan investasi RDPT secara sistematis dan profesional. Yang kedua, ada hasil investasi yang kompetitif. RDPT memberikan imbal hasil yang kompetitif jika dibanding investasi dengan jangka waktu yang sama. Yang ketiga, ada transparansi. RDPT memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, resiko yang dihadapi, dan biaya-biaya yang timbul. Mekanisme RDPT dimulai dengan mencari investor yang bersedia untuk melakukan pendanaan terhadap suatu proyek sektorial yang telah dianggap layak oleh manajer investasi dari berbagai aspek. Agar sesuai dengan prinsip syariah, maka perusahaan yang membutuhkan pendanaan menerbitkan sukuk sewa atau beli kembali yang memiliki jaminan aset. RDPT kemudian membeli sukuk tersebut sehingga kepemilikan aset berpindah. Selanjutnya, perusahaan penyewa aset yang menjadi pendapatan bagi RDPT sesuai akad ijarah, perusahaan akan memperoleh kembali aset setelah melunasi sisa cicilan ijarah pada akhir periode perjanjian. Selanjutnya ada tentang tsunami. Tsunami merupakan bencana alam yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Tanda-tanda adanya tsunami adalah suara gemuruh, terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi di bawah laut. Surut air laut disebabkan terbukanya lempeng bumi di bawah laut. Yang ketiga ada tanda dari hewan, dan yang keempat ada aktivitas laut yang berbeda. Tindakan dini penyelamatan diri terhadap bencana tsunami bisa dilakukan dengan cara menjauhi pesisir pantai jika dirasa terdapat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Bahasa Sunda, PAI, dan Bahasa Indonesia. Bahasa Sunda. Ini merupakan aksara Sunda dari setiap mata pelajaran yang diproyekkan. Bahasa Serigala. Puisi ini menceritakan tentang pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Banyak kasus dari pelecehan seksual pula di Indonesia yang victim blaming, sehingga beberapa korban memilih untuk diam dan tidak melaporkannya. Yang terakhir ada PAI. PAI ini menceritakan tentang penyebaran agama Islam di Nusantara berdasarkan teori-teori yang ada. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari India, khususnya para pedagang antara abad ke-7 sampai 13 Masehi. Yang kedua, teori Arab menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Yang ketiga, teori Persia. Pengaruh Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Perkembangan Islam semakin pesat dengan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara antara abad ke-13 sampai 18. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Pelak.